yang disusun oleh dua ulama, Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan ayat ke-9 dan ke-10. Ya, jadi pada ayat ke-9 dan 10 Allah menyebutkan kalau ada dua kelompok orang beriman berselisih berperang, maka kewajiban kita mendamaikan antara keduanya. Kalau salah satunya bersikap zalim kepada yang lainnya, didamaikan malah nyerang, maka kewajiban kita memerangi orang yang berbuat zalim ini sampai dia mau kembali lagi duduk damai lagi. Lalu Allah katakan kalau misalkan mereka mau yang satu kelompok ini mau kembali, maka damaikanlah kedua kelompok tersebut dengan adil. Dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil karena Allah mencintai orang yang berbuat adil. Lalu Allah sebutkan pada ayat ke-10 bahwasanya orang-orang beriman adalah bersaudara. Nah, di antara hak persaudaraan, kalau ada yang berselisih antara orang-orang beriman, hendaknya didamaikan. Nah, ini kewajiban seorang muslim dan itu hak iman ya. Dan Allah menyuruh kita bertakwa agar kita mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini ya. Jadi pada ayat ini, pada ayat ke-10 tadi Allah menyatakan orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka kalau ada perselisihan didamaikan. Artinya Islam menganjurkan perdamaian. Islam menganjurkan persatuan dan menutup pintu perselisihan dan pertikaian. Apa contoh pintu perselisihan dan pertikaian? Inilah yang akan disebutkan pada ayat yang akan kita bahas sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, itu ayat ke-11 sampai ayat ke-13. Nah, kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah suatu kaum laki-laki mengejek atau memperolok-olok laki-laki yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diejek dan diolok-olok, diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan janganlah kaum wanita memperolok-olok wanita-wanita yang lain. Bisa jadi yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan celak diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk, dengan gelar yang buruk.
bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan yaitu kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonn, jauhilah banyak prasangka, banyak dugaan. Inna ba'dadh-dhonni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan cari-cari kesalahan, jangan memata-matai cari-cari kesalahan. Wala yattab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh, apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian tidak suka, kalian merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha khabir, Maha apa? Bisa terjemahkan Maha teliti ya. Khabir. Maha teliti ya. Sebenarnya alim sama khabir sama aja, ada kata khobar. Khobarnya tahu khobar. Cuman diterjemahkan ya bisa gitu, teliti. Nah itu ya, jadi itulah ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah, yaitu dari ayat ke-11 sampai ayat ke-13 ya. Jadi pada ayat ke-11 Allah katakan terjemahnya, hai orang-orang beriman, janganlah satu kaum atau mungkin satu kaum pada kaum pria. Nah ini, wahai orang-orang beriman, janganlah kaum pria mengejek pria yang lainnya. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan janganlah kaum wanita mengejek wanita lainnya. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Dan jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan yaitu kefasikan setelah keimanan. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim ya. Nah ini kita bahas Bapak ya. Di sini Allah memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat yang berbunyi hai orang-orang yang beriman, maka gunakanlah telingamu, arahkanlah hatimu. Karena setelahnya bisa jadi ada perintah yang harus kita kerjakan, atau ada larangan yang harus kita jauhi ya. Berarti ini panggilan untuk kita semua yang aku beriman. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Kaum di sini maksudnya laki-laki, karena kalau perempuan nanti ada di setelahnya. Artinya gini, janganlah laki-laki atau seorang pria atau janganlah kaum pria, nah itu mengejek pria yang lainnya. Jangan mengejek. Kenapa demikian? Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ini alasannya. Kita nggak boleh mengejek orang lain ya. Janganlah seorang pria mengejek pria yang lain.
Karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, dan ini umumnya begitu. Rata-rata kalau orang mengejek itu justru tandanya orang ini rendah biasanya. Iya, dia nggak punya, karena dia mungkin hasad kepada seorang, dia nggak sanggup seperti orang yang dia iri ini, akhirnya dia ejek. Nah, ini makanya orang ngejek itu orang bodoh ya. Ciri-ciri orang bodoh itu orang suka ngejek, suka memperolok-olok. Ya, itu tidak layak ya, seorang muslim tidak layak memperolok-olok, mengejek seorang. Nah, di sini kata Imam Al-Mahalli, ayatnya ini nazalat fi wafdi Tamim hina sakhiru min fuqara'il muslimin. Ayat ini turun terkait dengan utusan Bani Tamim ketika mereka mengejek orang-orang muslim yang fakir, yang miskin, ka'ammar, seperti Ammar wa Suhaib Ar-Rumi. Entah Suhaib bin Sinan, Suhaib Ar-Rumi ini. Yang jelas ada Suhaib ya. Jadi di sini ayatnya kata Imam Al-Mahalli turun terkait dengan utusan Bani Tamim ketika mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin seperti Ammar bin Yasir dan Suhaib. Diejek karena mereka merasa mungkin kaya, kedudukannya lebih mulia, yang ini miskin, diejek, diperolok-olok. Nah, maka turunlah ayat ini. Ya, ini keterangan dari siapa? Imam Al-Mahalli ya. Tapi kalau kita ketahui bahwa di sini muhakkik kitab tafsir Jalalain ini menyatakan ruya dzalika an Muqatil. Ini riwayat tadi, ayat tadi kan turun terkait dengan utusan Tamim ketika ngejek siapa? Orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Nah, riwayat ini dinukil dari Muqatil bin Sulaiman ya. Disebutkan oleh Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Wa nasabahu li Ibni Abi Hatim, dan disandarkan pada Ibnu Abi Hatim wa huwa dhaif, tapi lemah. Kenapa? Li'idhalihi. Karena hadits ini mu'dhal. Mu'dhal itu ini Bapak sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baiquni, wal mu'dhalu saqitu min huthnani. Mu'dhal itu ketika di suatu riwayat ada dua perawi yang gugur, yang tidak disebutkan situ. Kalau satu perawi gugur aja, maksudnya misalnya fulan dari fulan, misalnya saya punya guru, saya punya guru. Nah, saya nggak nyebutkan guru saya, langsung loncat kepada guru. Bisa terima nggak riwayatnya? Langsung ditolak kan? Ini kalau yang hilangnya satu, bagaimana kalau dua? Ya, makanya hadits mu'dhal ini termasuk hadits dhaif ya. Wal mu'dhal saqitu min huthnani. Wal mu'dhal yaitu yang mana suatu riwayat hadis perawinya ada dua orang gugur, hilang. Nah, jadi hadisnya tidak bisa dijadikan sandaran. Terus bagaimana? Ada tidak sebab turunnya ayat ini? Allahu a'lam. Kalau karena hadisnya dhaif dan tidak disebutkan riwayat lain. Makanya Syekh Muqbil dalam Sahih Asbabun Nuzul, beliau tidak menyebutkan riwayat yang menerangkan sebab turunnya ayat ini. Loh, apa iya suatu ayat turun tanpa sebab kejadian? Mungkin saja. Mungkin saja ayat turun tanpa sebab. Kan ada ayat yang turun karena sebab, ya kan? Ada ayat yang turun tanpa sebab. Kalau ayat yang turun karena sebab, biasanya karena sebab tertentu, ya misalkan gini, Nabi ditanya sesuatu lalu Nabi tidak tahu, akhirnya turunlah ayat. Misalkan sebagian sahabat nanya tentang hukum khamar sama maisir, judi, minuman keras dan judi. Nabi nggak bisa jawab, turunlah ayat. Nah, ada sebabnya. Atau ketika Nabi SAW mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Sofa, dikumpulkan satu persatu, dipanggil satu kabilah demi satu kabilah, satu suku. Setelah kumpul semua, Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian seandainya aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan perang yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Jelas. Jadi Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy, dikumpulkan satu persatu, nama-nama ininya, kabilahnya udah kumpul, lalu Nabi menyatakan, apa pendapat kalian
seandainya aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan perang yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Apa kira-kira jawaban orang Quraisy? Ya, tentu saja. Karena Rasulullah dikenal sebagai sosok apa? Al-Amin, yang bisa dipercaya, nggak pernah dusta. Ya, dari situlah baru Nabi katakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian tentang siksa yang berat di akhirat. Artinya aku adalah seorang Rasul. Tiba-tiba berdirilah Abu Lahab, paman kandungnya Nabi. Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, apa karena ini engkau mengumpulkan kami? Apakah karena ini, karena tujuan ini engkau mengumpulkan kami jauh-jauh dipanggil satu persatu hanya untuk ini? Gitu. Celakalah engkau wahai Muhammad. Tabban lak, celakalah engkau. Maka turunlah surat apa? Al-Lahab. Allah langsung membela nabinya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Langsung Allah turunkan. Ini ayatnya ada sebabnya kan? Nah, tapi ada juga ayat yang turun tanpa sebab. Ya, karena ada hikmah tertentu. Artinya bukan karena ada kejadian tertentu. Kalau tadi kan ada kejadian kan? Nah, jadi ada ayat yang turun karena didahului dengan kejadian tertentu, dan ada ayat yang turun tanpa ada kejadian tertentu. Allah turunkan. Nah, karena riwayatnya tadi lemah, maka bisa kita katakan Allahu a'lam ayat ini turun tanpa didahului ada apa? Kejadian tertentu ya, tanpa didahului adanya kejadian tertentu ya. Ya, ini tentang sebab turunnya ayat ini. Kita kembali lagi. Jadi di sini Allah nyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum, yaitu laki-laki di antara kalian, mengejek laki-laki yang lain. Di sini menggunakan sukhriyah. Sukhriyah itu al-izdira wal ihtiqar, meremehkan atau merendahkan. Kalau diterjemahkan apa? Mengejek, ya kan? Mengejek kan artinya apa? Merendahkan kan? Atau memperolok-olok. Jadi sakhiro yaskhoru ini bisa artinya mengejek atau memperolok-olok. Kedua-duanya sama. Kurang lebih artinya menjatuhkan seorang dengan menyebutkan apa? Kekurangannya, gitu loh. Mungkin dari fisiknya kah, mungkin dari gaya bicaranya diperolok-olok. Dan ini ada banyak. Maka ya, kalau kita lihat medsos ini isinya sampah, banyak sampah. Isinya kadang memperolok-olok orang, terutama para politisi ini jadi korban. Jadi karena ini lawan politiknya, dicari kelemahan fisiknya, kelemahan cara ngomongnya, mungkin temperamennya, langsung dijadikan bahan apa bumbu politik ya, untuk menjatuhkan ya. Nah, ini ingat, ini dosa yang besar ya, tidak boleh kita lakukan ya. Kalau yang melakukan berarti orang yang tidak belajar agama, orang yang sibuk dengan dunia ya. Ya, kita kembali lagi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum, yaitu laki-laki di antara kalian, mengejek laki-laki yang lain, memperolok-olok laki-laki yang lain. Kenapa demikian? Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek ya. Dan ini seringnya begitu. Ketika orang suka ngejek, berarti yang diejek ini memang lebih baik. Dan kadang Bapak, kemuliaan seorang itu Allah tampakkan lewat ejekan. Kalau tidak ada yang ngejek, tidak ada yang menghina, kadang kemuliaan seorang nggak nampak. Dengan diejek itulah nampak. Makanya ada ungkapan, saya lupa, dari Al-Mutanabbi kalau nggak salah. Wa idza aradallahu nasya fadilatin, apa katanya? Ataha lisan hasudi kalau nggak salah, apa katanya itu. Kalau Allah hendak menyebarkan kemuliaan seseorang, ini seorang punya kemuliaan dari sisi ketakwaan, keilmuan. Kalau Allah ingin menyebarkan kemuliaannya, Allah sediakan untuknya lisan-lisan yang hasad. Hasad artinya apa? Dengki. Artinya
nanti ada orang yang menggunjingnya, ada orang yang mencelaknya, mengejeknya dan nah, ketika ada orang seperti ini, sebenarnya Allah hendak mengangkat derajatnya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita praktekkan yang sesuai dengan sunnah dijadikan bahan ejekan, nggak membahayakan sekali, tidak mempengaruhi kedudukan kita di sisi Allah. Jadi kalau memang kita bertakwa, nggak usah khawatir diejek, dicela, dia nggak pengaruh ya. Jadi itu ya. Jadi Allah itu kadang kata Al-Mutannabi tadi, kalau Allah ingin menyebarkan kemuliaan seorang, Allah sediakan untuknya lisan-lisan orang yang hasad, dicela, di apa. Dengan diejek, otomatis namanya jadi banyak dibicarakan kan? Dengan itu melambung dengan sendirinya. Jelas apa? Makanya sebagaimana orang yang mulia akan Allah angkat lewat celaan orang-orang yang hasad, begitu pula kita kalau melihat ada orang yang rusak, nggak perlu sering diperbincangkan. Istilahnya apa? Mengiklankan ya, istilahnya apa istilahnya? Jangan iklankan, nggak usah. Kalau kita menyebutkan kesalahan seorang, memang salah dibantah. Cukup seadanya, jangan terus-menerus. Kalau terus-menerus, masih gratis dia. Dulu ada yang seperti itu, ada seorang yang termasuk benci dengan dakwah sunnah. Sebenarnya kalau didiamkan nggak akan melambung nama dia. Cuman karena sebagian masyarakat itu bantasin. Sebagian ikhwan juga bikin kayak semacam di Facebook menyebutkan tentang kesesatan orang ini, akhirnya orang jadi terkenal malah. Makanya nggak usah ya. Yang namanya syubhat, kalau memang jelas-jelas batil nggak usah disebarkan. Didiamkan otomatis mati dengan sendiri. Syubhat begitu Bapak ya. Apalagi kalau syubhatnya belum tersebar. Misalkan terjadi fitnah di Timur Tengah nih, misalkan ada seorang yang sesat dibantah oleh ulama ini. Kalau memang fitnahnya belum nyampe Indonesia, nggak usah disebarkan ke Indonesia. Biarkan aja hilang dengan sendirinya. Kalau kita sebarkan ya sudah, jadi ada sebagian orang malah kena syubhat gitu Bapak ya. Jadi kalau misalkan ada suatu syubhat yang jelas-jelas batil, nggak usah dibantah. Nggak usah dibantah, biarkan aja begitu. Dengan sendirinya akan mati ya. Tapi kalau syubhat ini jelas-jelas artinya samar. Syubhat itu kan sebenarnya samar kan. Tapi ada syubhat yang jelas-jelas batil, sampai orang awam pun tahu. Ya contohnya gini Bapak. Itu orang-orang Wahabi itu orang yang anti salawat, nggak suka salawat kepada Nabi, nggak suka salawat kepada Nabi. Ini benar apa batil? Perlu dibantah. Nah, perlu kalau menurut saya. Karena apa? Kita sholat baca salawat nggak? Nah, salawat. Ketika khutbah Jumat baca salawat. Ketika mulai ta'lim baca salawat. Untuk apa kayak gini dibantah? Nggak ada manfaatnya dibantah kayak gini. Tapi kalau syubhatnya nampak benar-benar samar, seolah-olah meyakinkan, baru kita bantah. Misalkan ada orang-orang Wahabi ini begini, ini padahal bertentangan dengan hadis begini, baru kita bantah. Tapi kalau cuma omongan orang pasar, nggak usah dibantah, biarkan aja. Nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Nggak usah menyibukkan waktu kita untuk membantah, istilahnya omongan receh seperti itu, ya. Ya kita lanjut. Jadi janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan janganlah kaum wanita di antara kalian mengejek wanita yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Nah, ini juga sama ya, jangan saling mengejek intinya gitu ya, jangan saling memperolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencela diri kalian. Di sini talmizu, kalian mencela, anfusakum, diri kalian. Saya mau nanya Bapak, apa ada orang mencela diri sendiri? Maksudnya apa itu? Cela orang lain ya. Ya. Ya, ini maksudnya jangan kalian mencela diri kalian, maksudnya jangan kalian mencela orang lain, mencela sesama muslim. Karena kalau kalian mencela seorang muslim, pada hakikatnya kalian sudah mencela diri kalian sendiri. Nanti kalian dicela, kena juga kan? Makanya kata Imam Al-Mahalli, la ta'ibu fatu'abu. Jangan kalian mencela sehingga akhirnya kalian dicela. Maksudnya apa? La ya'ib ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling cela.
Jadi ketika jangan kalian celak diri kalian, maksudnya jangan kalian saling celak. Bukan kita mencela diri kita sendiri, enggak. Jadi saya mencela orang lain, itu orang lain mencela saya. Nah ini, jangan kalian cela diri kalian sendiri. Di sini Allah katakan diri kalian. Untuk menunjukkan apa? Seorang muslim dengan muslim yang lain seolah-olah satu jasad. Ya, kalau ada yang sakit, sakit semuanya. Nah itu ya. Ini di sini artinya Allah ingin menanamkan tentang persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di atas Islam ya. Jangan kalian cela diri kalian, maksudnya jangan kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memanggil dengan gelar buruk. Jangan kalian saling menggelari diri kalian, masing-masing kalian dengan gelar yang buruk. Maksudnya apa? La yad'u ba'dukum ba'dan bilaqabin yakrahu. Janganlah sebagian kalian memanggil sebagian yang lain dengan gelar yang tidak disukai. Contohnya apa gelar yang disukai? Wa minhu, contohnya kata Imam Al-Mahali, ya fasik, wahai fasik. Ada orang muslim yang suka dipanggil wahai fasik? Ada, kalau ada mungkin orangnya gangguan jiwa kayaknya. Nggak mungkin orang waras mau ya dipanggil wahai fasik. Nah ini panggilan yang terlarang. Jangan memanggil sebagian kalian memanggil sebagian lain dengan gelar yang buruk. Contohnya wahai fasik. Atau yang lebih parah kata Imam Al-Mahali, ya kafir. Wahai kafir. Ini lebih parah lagi. Karena disebutkan dalam hadis, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya seiman, wahai kafir, maka ucapannya akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau bukan kepada ini, maka kepada ini. Jelas ya? Jadi kalau seorang mengatakan kepada seorang muslim, wahai kafir, maka bisa jadi dia kafir. Kalau tidak kafir berarti berbalik kepada orang yang, nah ini mungkin bahaya ya, ucapan-ucapan itu ya, wahai fasik, wahai kafir. Ada on baik saja. Kalau manggil itu dajjal. Oh nggak boleh. Panggilan buruk itu. Dan satu lagi Jawa. Nggak boleh itu panggilan buruk itu. Nanti bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan yaitu panggilan kefasikan setelah keimanan. Itu nggak boleh ya. Seorang muslim itu mulia, maka jangan sampai dipanggil dengan dajjal. Dajjal ini adalah makhluk sangat kafir, Bapak ya, nggak boleh bilang dajjal. Fir'aun ya. Terus timbul pertanyaan, bagaimana dengan ucapan para ulama terdahulu? Para ulama terdahulu ketika menyebutkan perawi dusta dajjal, ketika menyebutkan tokoh Jahmiyah dajjal, kenapa para ulama terdahulu seperti itu? Pertama, perlu kita ketahui, mereka mengucapkan demikian dalam rangka membela agama, membela sunnah. Jelas apa ya? Jadi bukan semata-mata karena apa istilahnya pribadi. Kan benci pribadi, selama ini murmusan sama orang ini, wahai dajjal, nggak boleh kayak gitu. Para ulama ketika mengucapkan kata dajjal, tujuannya apa? Memperingatkan umat agar menjauhi orang ini, karena dia seperti dajjal. Artinya apa? Pembohong. Karena dajjal secara bahasa artinya bohong, banyak bohong. Jadi ini dajjal. Nah, para ulama seperti itu. Itu konteksnya dalam rangka memperingatkan umat dari kesesatan. Nah, itu bukan karena konflik pribadi. Kalau konflik pribadi haram. Tapi kalau dalam rangka mengingatkan umat ini dajjal. Ini tentunya Bapak disesuaikan dengan kondisi, situasi kondisi. Kenapa ulama terdahulu mengucapkan demikian? Ketika itu ahlus sunnah dalam keadaan kuat. Jadi ngomong fulan dajjal, nggak ada masalah kan? Tapi kalau sekarang, fulan dajjal lah mau dipanggil polisi. Jadi kita juga harus lihat situasi kondisi ya. Kalau ahlus sunnah kuat nggak masalah. Biar umat tahu orang ini bermasalah harus dijauhi, betul. Tapi kalau ahlus sunnah lemah, ya nggak perlu seperti itu. Cari cara yang lebih baik, cari yang lebih elegan lah istilahnya itu. Itu ya. Jadi janganlah sebagian kita memanggil sebagian yang lain dengan gelar yang
buruk, ya fasik, wahai fasik, ya zani, wahai pezina, itu nggak boleh. Terus apalagi, ya sarik, wahai pencuri, nggak boleh juga, ya. Terus bagaimana kalau dia pencuri? Lain lagi, ya. Dan itu pun nggak, kalau seorang sudah mencuri lalu tobat, tidak boleh kita mengungkit-ungkit lagi, Bapak ya. Jadi nggak boleh kita mungkit orang udah pernah jatuh salah nih, lalu tobat kita ungkit-ungkit lagi. Oh kamu ini, wahai pencuri, wahai pezina, haram, ya haram itu ya, dosa besar juga. Nah, janganlah sebagian kalian memanggil sebagian yang lain dengan gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan yaitu kefasikan setelah keimanan. Seburuk-buruk panggilan al-madhkur minas sukhriyah yang disebutkan tadi berupa ejekan, walames, celaan, watanabus, saling memberi gelar buruk, itu semua kefasikan setelah keimanan. Artinya begini, seorang muslim itu kan mulia. Islam itu kan memuliakan seorang. Kalau seorang sudah jadi muslim, artinya mulia. Jangan sampai kemuliaannya dicemar dengan panggilan kefasikan. Seperti apa tadi? Wahai fasik, wahai sarik, pencuri, wahai zani, pezina, wahai dan semacamnya. Nah itu nggak boleh ya. Atau wahai dajjal tadi, ya, nggak boleh. Atau nyebut binatang lagi. Nah itu nggak boleh juga, ya. Nah itu, lalu Allah katakan wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari itu semua, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, ya. Orang yang zalim artinya orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya itu ya. Lalu berikutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonn, jauhilah banyak prasangka. Allah tidak katakan jauhilah kebanyakan prasangka, tapi jauhilah banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Maksudnya apa? Kira-kira kata Imam Al-Mahalli, ay mu'thim, menyebabkan dosa. Nah, di sini ayyuhal ikhwa wal akhwat, nah, apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian prasangka itu dosa? Kenapa Allah tidak katakan semua prasangka dosa? Ya, prasangka baik. Ya udah prasangka buruk. Kalau prasangka buruk, hah? Apakah semuanya buruk? Hah? Tidak juga ya. Allah katakan sebagian prasangka itu dosa, artinya sebagian lain tidak dosa ya. Jadi ada prasangka buruk yang dosa, ada prasangka buruk yang tidak dosa. Seperti apa prasangka buruk yang dosa? Kata Imam Al-Mahalli di sini, wa huwa katsir, itu ada banyak. Bukan sedikit. Contohnya apa? Kadhanni su'i bi ahlil khairi minal mu'minin wa hum katsir. Seperti ini contoh prasangka buruk yang dosa ya. Seperti berprasangka buruk kepada orang baik dari kalangan orang-orang beriman, dan mereka banyak. Berprasangka buruk kepada orang baik di kalangan kaum muslimin. Orangnya terkenal soleh, baik, jaga ibadah, akidah yang benar, tiba-tiba berprasangka buruk. Jangan-jangan dia ini kesini mau nipu saya. Jangan-jangan dia di sini mau mencuri barang saya. Boleh seperti itu? Ah, boleh, itu haram ya. Itu. Kenapa? Waspada gimana maksudnya? Orangnya baik, kita waspada. Gimana waspada? Orang udah kita tahu, orang udah kita kenal, kita tahu kehidupan sehari-hari seperti apa, jaga ibadahnya seperti apa, udah tahu, waspada. Oh enggak. Kalau orang yang tidak dikenal nggak apa-apa kita ngambil prasangka buruk, ini orang nggak dikenal, untuk apa datang sini nawarkan ini, itu nggak apa-apa. Atau orang yang jelas-jelas fasik, misalkan ada seorang udah rajin mencuri, tiba-tiba datang ke rumah kita nengok-nengok begini, boleh prasangka buruk nggak? Boleh lah, boleh, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau orangnya terkenal soleh, baik, tiba-tiba prasangkanya macam-macam. Oh jangan dia kesini mau ngambil ini ngambil itu. Nah itu hukumnya haram, seperti itu ya.
Nah, wa hum kafir bi khilafi bil fusaqi minhum. Nah, ini kata Imam Al-Khalil. Berbeda halnya dengan berprasangka buruk kepada orang fasik di antara mereka. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa. Fi nahwi ma yadhhar minhum, dalam hal yang nampak dari diri mereka. Artinya begini, kalau ada orang fasik datang pada kita, apalagi ini pandangannya udah begini-begini. Nah, ini kan kalau kita berprasangka buruk pada dia, boleh nggak? Boleh, ya. Boleh, Bapak ya. Kalau udah ada gelagat yang khawatir, mencurigakan, dia misalkan datang, lalu pandangannya kemana, atau perkataannya misalkan seolah udah nampak kayaknya seperti bermain-main perkataan nih. Nah, kita boleh berprasangka buruk. Karena orangnya jelas-jelas fasik, ya. Tapi kalau orang yang baik tidak boleh, ya. Itu apa ya? Lalu Allah katakan setelah itu wala tajassasu, dan jangan tajassus, mata-mata. Tajassus, jasus artinya mata-mata. Jangan kalian saling memata-matai. Jangan kalian, kata Imam Al-Mahalli, la tattabi'u auratil muslimin wa ma'ayibihim bil bahthi anha. Jangan kalian mencari-cari aurat kaum muslimin dan aib mereka. Aurat artinya apa? Kekurangan. Namanya aurat kan sesuatu yang harus ditutupi kan, karena itu sifatnya apa, ya kayak aib lah gitu loh. Di sini Allah katakan jangan cari-cari aib kalian, jangan cari-cari aib kaum muslimin dengan mencarinya, ngikuti mana yang mana. Nah, ini tidak boleh. Maksudnya bagaimana mencari-cari aib itu? Cari-cari kekurangan, cari-cari kesalahan. Itu apa, Bapak? Apakah misalnya gini, ini ada seorang pegawai ini sering terlambat masuk kerja. Ketika kerja pun tidur-tiduran. Lalu dikumpulkan data-datanya, laporkan ke bos. Orang ini tahu, saya dilaporkan. Dia langsung berkata kepada yang melaporkan, kamu jangan cari-cari kesalahan. Apa gitu? Katanya ini lah, jangan cari-cari kesalahan ya. Ingat, kamu baca surat Al-Hujurat ayat segini. Nggak begitu. Cari-cari kesalahan itu artinya kesalahan yang tersembunyi. Jangan saling mematai, jangan cari-cari kesalahan, itu kesalahan yang tersembunyi. Adapun orang terlambat kerja, ketika kerja tidur, ini tersembunyi apa nampak? Nampak. Kalau dilaporkan bukan cari-cari kesalahan. Yang termasuk cari-cari kesalahan itu kalau seorang tersembunyi, melakukan kesalahan sembunyi lalu ditengok. Nah, ini lah sobat ya. Makanya pernah datang beberapa orang kepada Ibnu Mas'ud membawa seorang pria, lalu berkata, hadza fulan taqturu lihyatuhu khamra. Ini fulan menetes dari janggutnya khamr. Artinya dia apa? Tapi sembunyi. Dia lagi di rumahnya, rupanya ada yang ngintai. Wah, ini langsung ditangkap. Dibawa ke Ibnu Mas'ud. Lantas apa reaksi Ibnu Mas'ud? Innama nuhina 'anit tajassus. Sesungguhnya kita dilarang untuk memata-matai, mencari-cari kesalahan orang, nggak boleh. Walakin in yadhhar lana minha syai'un akhadna bihi. Tapi kalau sudah tampak kesalahan itu, kami pun memberikan hukuman. Artinya kita jangan mencari-cari, nengok rumah orang cari dia melakukan kesalahan apa, nggak boleh. Atau HP biasanya diintai dengan apa caranya? Dihack ya istilahnya. Dicek apa coba percakapannya di grup bagaimana, itu haram. Karena itu kan tersembunyi, nggak boleh. Walaupun dilakukan oleh bos kepada pegawai, nggak boleh. Karena tidak tampak. Lain halnya kalau yang tampak, oh pegawai ini datang selalu terlambat, oh pegawai ini kalau lagi kerja tidur, ngobrol. Nah itu kan nampak kan? Kalau dilaporkan, apakah dianggap mencari-cari kesalahan? Ya enggak. Lah sama ya. Ya mungkin cukup ya. Waktu tidak bisa. Insya Allah pembahasannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.